suasana pembelajaran pada saat ini kita laksanakan secara daring atau online tanpa mengurangi rasa kerinduan kita kepada Tuhan melalui kegiatan Bina Iman, maka kegiatan Bina Iman kita laksanakan secara online. Ibu berharap dimanapun peserta didik kami beserta keluarga dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat penuh sukacita. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman kita pada pagi hari ini, maka kita bernyanyi. Kita bernyanyi sama-sama. Ibu berharap seluruh peserta didik kami boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman kita, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah berkenan memanggil kami anak-anak-Mu dan mempersatukan kami lewat baptisan suci. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami kepada keselamatan. Pada kesempatan ini, kami hendak menimba kekuatan daripada sabda-Mu. Kami mohon, bukakanlah kiranya hati kami untuk terbuka mendengarkan bisikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi seluruh peserta didik kami. Pada pertemuan BKSN yang sebelumnya, yang ketiga dengan tema Aku Utusan Yesus. Maka melalui tema BKSN kita yang minggu lalu, kita sudah disadarkan kembali agar kita mau menjadi anak-anak yang terpanggil untuk mengutus, meneruskan kabar gembira bagi sesama kita, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, teman, sahabat, dan di masyarakat. Agar kita juga mampu mewartakan kasih dan kebaikan secara langsung melalui tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Pada pagi ini, kegiatan Bina Iman kita kembali kita membahas BKSN pada pertemuan yang keempat dengan tema Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Pada pertemuan BKSN kita yang keempat ini, kita akan melihat keberadaan kita sebagai suatu persekutuan atau perkumpulan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu sebagai anggota gereja. Kita akan belajar dari jemaat perdana yang didirikan oleh para rasul sebagaimana diceritakan lewat Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Nah, kita dengarkan bersama cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu
dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, melalui bacaan yang sudah kita dengarkan tadi bersama-sama kepada peserta didik kami dimanapun berada, bahwasanya pada pertemuan BKSN keempat ini, Ibu mau menyampaikan beberapa hal, namun dengan satu kata, yaitu suka. Ada 4 kata suka yang harus kita terapkan, mewakili bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama, suka berdoa. Doa adalah sesuatu yang personal atau pribadi. Maka dalam hal ini, Ibu berharap kepada setiap peserta didik kami mampu menciptakan satu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Dalam hal ini, doa, permohonan, dan ucapan syukur adalah ibarat sebagai sebuah segitiga sama sisi yang harus kamu lakukan. Di dalam doa, kamu jangan lupa mengucap syukur, barulah kita memohonkan. Aplikasi yang mau Ibu ambil dalam jemaat perdana, Ibu ambil dalam keluarga. Ibu sangat berharap kepada peserta didik Ibu dimanapun berada pada saat ini, dalam keluarga mau menciptakan suatu kerinduan dengan Tuhan melalui doa, baik itu doa pribadi sebelum dan sesudah tidur, doa bersama keluarga sebelum makan, bahkan doa-doa tertentu yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga. Yang kedua, suka menginjil. Menginjil di sini yang mau Ibu maksudkan bukanlah menjadi seorang pengkhotbah atau menguasai kitab suci, namun secara sederhana kita mau membaca kitab suci di waktu-waktu senggang kita. Maka di dalam keluarga juga kepada peserta didik kami mau berharap boleh menciptakan situasi bersama dalam keluarga, membuka kitab suci dengan panduan-panduan yang bisa kita buka dalam kecanggihan teknologi kita sekarang, dengan aplikasi misalnya e-Google, e-Katolik, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengenal Tuhan melalui Injil atau kitab suci. Lalu yang ketiga, suka belajar. Belajar.
tanpa memandang status. Dan kita juga mau memberikan kebaikan. 4 poin suka berdoa, suka menginjil, suka belajar, dan suka mengasihi. Sehingga kita tahu tadi melalui bacaan jemaat perdana, sehingga menjadi bersaudara berlipat ganda karena mereka tekun dalam berdoa dan mereka mau menginjilkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan secara khusus pada masa yang kita hadapi saat ini, masa pandemi, kita boleh katakan masa pandemi COVID-19 dimanapun secara merata kita rasakan, boleh kita anggap ini sebagai satu tantangan kecil, jangan tantangan besar. Maka bagaimana kita mampu menghadapi pada saat ini peserta didik kami, anak-anak kami yang kami kasihi berada di dalam keluarga, di rumah masing-masing, maka menjadi suatu keunikan sendiri, boleh memunculkan jemaat perdana di dalam keluarganya lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita berserah kepada Tuhan, sehingga kita boleh bertekun, berdoa, dan memohon kepada Tuhan supaya COVID-19 segera berlalu dari bumi ini. Dan ingat kepada peserta didik kami, terakhir anak-anak kami yang kami kasihi dimanapun berada, tetaplah mau belajar. Khusus juga penekanan kami dari Bapak Ibu Guru Suster supaya mau mengikuti proses pembelajaran dari rumahnya masing-masing tanpa bermalas-malasan, karena yakin dan percaya ketika apa yang kita lakukan boleh memberikan hasil yang terbaik. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita melalui doa umat yang akan disampaikan. Bagi para guru, secara khusus para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Santa Teresia ini, Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami merasakan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Sampai pada hari ini Engkau masih memberikan atas kehidupan dan kesempatan untuk kami bisa berkarya di sekolah ini. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini maka kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh guru-guru yang ada di negeri kami ini, terutama pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami ini. Biarlah kiranya keadaan yang masih kami alami, yakni pandemi COVID-19, tidak menjadi penghalang untuk kami bisa berkarya melayani putra-putri yang Engkau percayakan untuk kami didik di sekolah ini. Namun biarlah lewat kebijaksanaan dan kasih daripadamu, kami menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak jadi penghalang untuk mengikat, tidak menjadi penghalang untuk mendidik peserta didik kami yang ada di sekolah kami ini. Berikan kepada kami kesehatan, jauhkan dari segala mara penyakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa terkasih, berkatilah kiranya kami Tuhan, walau di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini, berilah kami kesehatan yang baik, terkhusus juga untuk peserta didik kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berilah hikmat dan kebijaksanaan agar senantiasa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya Allah Bapa, berkatilah juga orang tua peserta didik kami dalam setiap pekerjaan tangannya. Berkatilah Bapa, jagai dan lindungi mereka senantiasa. Ya Bapa di sorga, berkatilah juga kami para guru-guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Beri juga kami kesehatan yang baik, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih melalui waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga bacaan yang telah kami dengarkan tadi mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari
doa yang diajarkan oleh Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akhiri kegiatan Bina Iman kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kekal, dengan baptisan yang telah kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan daripadamu. Kami mohon berkatilah kami agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkanlah selalu iman, harap, dan kasih di dalam hati kami, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu harap semuanya boleh bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Semangat. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan